Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat Saya harap siang. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, saya dengan Benedik. Saya adalah Product Manager dari Cicil Sewa. Dan siang hari ini saya juga berlaku sebagai moderator untuk acara siang hari ini. Nah, sesuai topiknya, acara webinar hari ini adalah acara kolaborasi antara Cicil Sewa dan Prospeku dengan tema COVID-19 dan dampaknya ke pasar properti Indonesia dan prospek properti untuk tahun 2021 ke depan. Ya, nah nanti di acara ini akhir acara kita akan mengadakan sesi Q&A, tanya jawab, dan bagi 8 orang yang beruntung dan yang aktif bertanya, kita akan memberikan hadiah berupa special price untuk promote listing propertinya di Prospeku. Ya, tanpa mengurangi waktu lagi, langsung kita dengar kata sambutan dari Pak Jonathan Pratama, selaku CEO dari PT Nyala Inovasi Properti. Ya, silakan Pak Jonathan, Halo, waktu dan tempat kami persilakan. thank you Ben. Hai semua, semoga semua sehat-sehat ya di kondisi COVID seperti ini. Saya rasa sih ini satu apa ya, pengalaman maupun peristiwa yang kita nggak pernah duga ya, tapi banyak yang hikmah yang kita bisa ambil gitu kan. Nah, kesempatan kali ini saya mau coba sharing sedikit aja mengenai apa namanya, dari pandangan kita mengenai market properti di Indonesia ya. Mungkin materinya bisa di-share. Oke. Yang tahu Prospekku, kalau belum nanti di materi presentasi akan saya jelaskan sedikit mengenai Prospekku. Di sini juga ada tim dari Prospekku, ada Gali, ada Dita. Nanti kalau mungkin mau sesi tanya jawab lebih detail mengenai Prospekku, kita akan coba bantu ya. Oke. Sekarang saya mau bahas dulu mengenai tren pasar properti di kalangan milenial ya. Coba next. Ini data yang saya dapetin ya. Surprisingly sebenarnya market properti itu luar biasa besarnya ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2019 itu nilai market properti itu sekitar 500 triliun rupiah. Ini data dari Bank Indonesia. Nah, 60% dari 500 triliun ini sebenarnya market secondary ya. Ini untuk market untuk jual, bukan untuk sewa. Jadi ini market adalah data untuk banking dari bank-bank seluruh Indonesia. Dia memberikan disbursement loan itu sebesar berapa tahun 2019 itu hampir mencapai 500 triliun. Itu kalau kita lihat berarti rata-rata mungkin disbursement 80 atau 70% ya. Berarti nilai total marketnya lebih dari 500 triliun. Dan itu dikontribusi dari 20 kota besar lah sebenarnya untuk mengkontribusi 70% market dari 500 triliun rupiah ini. Yang menarik tahun 2020 gitu kan. Walaupun kondisinya sekarang kondisi Covid seperti ini, bunga bank itu menurun ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini pemain properti lebih tahu dan lebih ngikutin. Tapi yang menarik adalah justru bank-bank itu sekarang lebih agresif dalam arti kenapa bukan agresif mereka pengen berarti nggak ada resiko, bukan, karena emang suku bunga Bank Indonesia juga turun gitu kan, suku bunga bank di luar secara overall juga turun, sehingga mereka modalnya aja kasarannya lebih murah gitu ya. Kalau bank kan dia modalnya uang gitu kan, mereka bisa kasih uang pinjaman. Nah, walaupun angka kondisi properti ya, kondisi properti di Indonesia itu kan naik turun ya. Tapi surprisingly ya, kalau data ini data dari saya dapat dari laporannya PwC, itu tuh 1,5 juta housing. Itu bisa komplit setiap tahunnya ya di Indonesia ya. 1,5 juta itu is a big numbers. Kalau rata-rata itu kita bilang
300 juta atau 400 juta, kita jangan lihat market Jakarta ya. Kalau market Jakarta mungkin nggak ada harga yang harga segitu. Tapi kalau misalnya kita lihat 1,5 juta di harga 400-500 jutaan, itu makanya nggak kaget kita bisa hit angka housing loan aja sampai 500 triliun. Next. Nah, untuk kondisi market di Indonesia sendiri, sebenarnya milenial ini sekarang pegang peranan lumayan very strong sih sebenarnya. 25% dari penduduk Indonesia itu 21 sampai 36 tahun usianya, dan itu jumlahnya ada 63 juta gitu ya. Nah, ini yang sekarang menjadi sasaran dari banyak properti company, gimana caranya dia bisa relevan, karena market inilah yang nanti menjadi market yang menjadi konsumen lah untuk primary market. Jadi primary market mungkin rumah-rumah baru gitu kan. Nah, gimana caranya developer itu lebih relevan lah untuk new market ini. Next. Data dari research yang kita coba lakuin itu dari 63 juta itu 35,1 rata-rata 35% itu udah punya properti ya. Nah, kalau tadi kita lihat itu yang disebut milenial umur yang 21 sampai 36. Ya, mungkin yang 35% ini yang rata-rata usia 28 ke atas ya, yang punya penghasilan mungkin lebih tinggi lah dibandingkan dengan the rest of golongan usia yang lain. Next. Nah, ini adalah struktur ya penghasilan dari yang milenial tadi itu. Rata-rata sih 15% lah di atas dari 6 juta, tapi hampir 50% dari mereka itu masih di bawah 6 juta sih. Nah, inilah yang sebenarnya kita coba lihat kondisinya seperti ini kelihatannya yang di bawah 6 juta ini belum bisa atau belum sanggup atau nggak cocok untuk menjadikan market untuk jual ya atau beli ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini adalah market sebenarnya untuk sewa gitu kan. Jadi emang kalau kita lihat analisanya sebenarnya tren sewa itu akan meningkat ya. Kenapa? Salah satunya adalah karena jumlah supply emang semakin lama semakin banyak gitu kan. Kedua, orang juga akan tinggalnya, urbanisasi itu akan trennya semakin tinggi. Jadi orang banyak mau tinggal di kota, sedangkan untuk tinggal di kota itu biaya hidup tinggi, harga properti relatif juga jauh lebih tinggi. Nah, ini mendorong market untuk kurang lebih mereka akan lebih cenderung sewa daripada untuk beli sih. Nah, ini mungkin jadi satu pertimbangan untuk pemain properti ya atau agent-agent melihat bahwa market sewa itu gimana sih sekarang kita harus ke arah market sewa gitu kan. Emang secara komisi atau nilai transaksinya lebih kecil, tapi secara volume itu besar sekali ya. Mungkin nanti dari tim cicil sewa juga bisa sharing marketnya untuk cicil sewa ya. Oke. Next. Nah, inilah sekarang gimana caranya developer itu menggait ya market milenial ini. Kalau kita lihat tren, ini saya cuma lihat yang daerah Jabodetabek ya. Saya nggak terlalu ngikutin yang di luar dari Jabodetabek. Tapi trennya adalah semakin lama mereka akan menghit namanya psychological price lah. Jadi di bawah 1 M itu adalah angka yang mereka coba pasarin. Terus juga unit apartemennya kecil-kecil gitu kan. Tadi saya barusan di share sama teman, ada satu rumah cuman 8 meter persegi gitu ya. Dijual harga, seriously 8 meter persegi rumahnya. Dia bilangnya tanpa carport gitu kan. 8 meter persegi dijual harga 400 juta. Dan katanya udah ada yang banyak yang beli gitu kan. Nah, ini market yang fenomena sih sebenarnya buat saya gitu kan. Tapi kenyataannya adalah keinginan mereka untuk beli rumah dan kesanggupan untuk beli rumah itu nggak sebanding ya. Sehingga kadang-kadang itu dari pihak properti itu dia cuma ngejual adalah desainnya bagus. Kalau kita lihat rumah yang sekarang itu, rumah-rumah kecil itu, desainnya sih kelihatannya bagus, tapi coba bayangin tinggal di situ. Kita lihat show unit ya,
desainnya bagus, tapi barang kita mau ditaruh di mana itu nggak tahu. Gimana tuh 8 meter persegi bisa taruh barang-barang. Nah, seperti itu. Nah, developer sekarang juga punya alternatif pembayaran yang jauh lebih inovatif lah ya dibandingkan dengan mungkin market properti 5 atau 10 tahun yang lalu. Beberapa kayak developer dia udah mulai pikirin untuk sewa dengan opsi beli. Seperti itu. Jadi mereka udah punya unit, unitnya masih ada sisa yang belum laku, mereka coba jual susah, udah deh sewain dulu aja 2 tahun, nanti ada opsi beli belakangan di tahun ke setelah habis masa sewa. Nah ini harus kita lihat bahwa developer aja udah mulai susah gitu untuk mengkait market yang baru ini ya, market milenial ini. Next lagi. Nah ini adalah perspektif kalau kita coba amati nih perspektif kenapa kok milenial tuh lebih suka sewa dibandingkan beli. Karena satu, mereka itu punya asumsi adalah kalau beli itu komitmennya panjang. Rata-rata mereka harus cicil 15-25 tahun. Terus bunganya tinggi. Ini rata-rata ya 7-8% ini kondisi normal ya. Kalau sekarang kan mungkin beberapa bank itu bisa tawarin 6, bahkan mungkin ada di bawah 6% ya. Tapi itu pun juga bahasa marketing dari bank. Biasanya either itu appraisalnya nilainya kecil, atau kalau enggak down payment-nya harus besar. Ketiga, mereka nggak suka karena biaya pemeliharaan tinggi ya. Jadi ada maintenance kan. Lalu harga transaksi itu tinggi karena harus ada pajak, ada notaris, ada komisi agent, dan sebagainya. Lalu mereka juga susah karena nggak liquid. Pada waktu mereka selalu bilang, oh invest properti itu bagus. Tapi karena harganya naik terus, harga properti nggak pernah turun, itu secara general ya, seperti itu. Tapi kenyataannya pada waktu mereka butuh duit, mereka mau jual, itu selalu di bawah harga market kan. Ujung-ujungnya dibilang kalau harga terjual pun setelah net dipotong dengan semua biaya transaksi, itu keuntungan mereka nggak seatraktif yang pertama kali mereka bayangin. Nah, kenapa kok mereka masih berpikir seperti itu? Karena nanti di slide berikutnya ada, tapi mereka lebih prefer untuk sewa. Satu, itu fleksibel, saya nggak perlu bingung suatu saat saya pindah kerja mau kemana, saya tinggal pindah gitu kan, nggak ada komitmen, terus juga nggak ada maintenance fee. Mungkin next. Nah ini efek dari COVID ya. Nah mungkin orang sekarang justru malah lebih merasa suka tinggal di rumah. Ini efeknya adalah mungkin yang dulu punya budget itu salah satu budget dipakai untuk transportasi, sekarang mereka berpikir saya bisa cari rumah yang lebih upgrade dikit nih misalnya gitu ya, karena cukup tinggal di rumah. Tapi ini apakah bisa sustainable ya? Apa ini bisa jadi pola yang baru seperti ini? Masih tanda tanya sih. Kalau dari prediksi saya sih ini nggak akan lama sih, begitu nanti vaksin itu udah mulai available in the market, semuanya akan balik lagi normal. Seperti itu. Next. Nah, ini yang saya bilang ya. Kalau kita lihat milenial zaman sekarang, kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, gitu kan. Properti itu menjadi salah satu target untuk investasi. Tapi zaman sekarang, anak-anak milenial itu melihat bahwa tren-tren seperti stok, forex, terus emas ya, ataupun bonds dan yang lain-lain, instrumen investasi yang lain itu mereka lebih melek gitu ya, kasarannya seperti itu. Jadi mereka lebih terekspos dengan hal seperti ini karena Pak modal sedikit mereka udah bisa investasi. Keuntungannya secara bilang tergantung dari resiko sih, tetapi secara normal pasar modal itu memberikan keuntungan lebih tinggi daripada properti secara normal. Ketiga, liquid. Jadi kapanpun mau dijual gampang, gitu kan. Dan biaya transaksinya relatif kecil, nggak ada bayar notaris, nggak ada biar pajak lagi, balik nama dan sebagainya, gitu kan. Sehingga ini menjadi satu tren untuk orang milenial melihat bahwa kalau saya bisa tinggal
di depan. Kita ngomong milenial yang mungkin usia umur 20 sampai umur 25 ya. Ini yang masih baru-baru lulus kuliah seperti itu. Nah, mereka merasa ke depan mobil saya nggak harus punya mobil untuk menikmatin fasilitas, ada Uber, ada Grab. Nah, depan pemain digital yang baru itu akan mengubah pola kepemilikan rumah. Oh, nanti. Ya. Lagi ngisi air. Next. Selanjutnya. Next. Nah, ini next deh, next. Nah, ini sebenarnya market gambaran ya di pasar di tahun 2020 dan mungkin 2021 ke depan. Karena COVID ini pendapatan gross domestic GDP ya, gross domestic product kita itu berkurang sampai 5%. Itu GDP belum dipotong dengan inflasi lagi ya. Jadi real GDP growth kita Indonesia itu mungkin minus 7% sampai minus 8%. Inflasi secara overall kita emang berkurang 2% ya. Maksudnya kenapa rata-rata inflasi itu 5% tapi tahun ini inflasi nggak setinggi tahun-tahun sebelumnya karena emang secara demand itu globally itu berkurang ya. Dan suku bunga itu murah, itu juga punya dampak ke harga-harga barang ya. Jadi secara overall harga-harga barang itu berkurang 2%. Nah, yang ketiga itu karena government itu quantitative easing ya. Jadi semua pemerintah di dunia ini rata-rata lagi mencetak uang. Sehingga mencetak uang ini dampaknya adalah yang tadi satu, bunga menjadi murah ya. Terjadi surplus cash sekarang gitu kan. Nah ini nggak pernah terjadi sebelumnya kayak di US itu tahun ini mereka bisa mencetak udah mencetak uang terus sampai 7 triliun US dollar. Nah, ini kita masih belum bisa tahu ke depannya sampai gimana COVID ini. Tapi kalau kita asumsikan 2021 vaksin itu udah available, berarti soon akan kembali ke normal. Nah, efeknya kalau kembali ke normal gimana gitu kan? Nah, GDP kita akan mungkin mulai balik ke 4,5 sampai ke 5% per tahun. Nah, ini yang perlu kita perhatiin adalah inflasi sih. Soon setelah semua menjadi normal, inflasi itu akan menjadi tinggi sih. Dan salah satunya mungkin akan aset kelas itu seperti properti itu mungkin baru ngejar sekitar biasanya sih 3 tahun ya setelah market ekonomi udah mulai normal, aset properti itu udah mulai kelihatan akan naik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan sebenarnya properti itu sangat menjanjikan sih. Karena harga-harga properti itu maupun harga dari bunga pun juga akan naik ya, karena bank juga nggak mungkin bisa survive dengan bunga seperti sekarang terus kan, karena overhead-nya bank aja udah berapa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dari pemain bisnis di properti, ini sebenarnya adalah tahun-tahun di mana untuk mau beli aset sih. Jadi kalau udah punya customer ataupun apa itu yang bilang kalau mau beli aset sekarang deh sampai tahun 2023, setelah itu harga takutnya udah nggak kekejar gitu kan. Gitu. Nah, jadi sekarang konklusinya gimana? Satu, market rental ini akan terus mendominasi ya. Mungkin trennya akan terus growing deh. Kita bilang bukan cuma sampai tahun 2023, tapi akan terus bertambah. Kedua, harus jadi agen lokal sih. Agen lokal itu maksudnya adalah karena sewa itu operasinya tinggi, tidak rata-rata 5%, tapi 5% dari 5% harga properti gitu ya. Jadi
kecil sekali 0,25% dari harga properti. Sehingga itu harus jadi kayak lokal. Jadi kalau emang tinggalnya di daerah let's say Kuningan, ya udah jadi pemain yang punya database banyak di Kuningan aja, nggak usah kemana-mana. Terus ketiga harus juga sadar dengan solusi-solusi financial yang baru ya, yang inovatif seperti kayak cicil sewa ini kan memberikan terobosan atau alternatif cara. Nah ini model-model seperti ini mungkin ke depan akan banyak pemain yang lain sih, termasuk mungkin dari pihak bank pun akan next selanjutnya. Nah sebenarnya apa sih prospekku dan gimana caranya prospekku itu mau ngebantu atau kita mau kontribusi di market properti di Indonesia ya. Nah prospekku sendiri sebenarnya kita adalah tools lah, alat membantu agent untuk memanage mereka punya aset sih. Aset itu bisa dalam arti mau dijual maupun aset dalam arti mau sewa maupun aset itu aset customer database ya. Jadi gimana caranya punya database, misalnya contoh, oh saya punya barang nih satu di daerah cepat tersewakan. Either saya bisa buka untuk co-broking dengan agent-agent yang lain, atau kalau enggak, saya bisa memanage dengan cara apa di dalam aplikasi prospekku itu bisa atau penyewa. Bisa juga bisa untuk marketing aset saya atau barang dagangan saya ke rekan-rekan dari prospekku. Ya, termasuk di sini ada cicil sewa yang membantu untuk dari segi financing. Seperti itu. Nanti kalau mau tahu lebih detail, ada dari tim kita ya, dari Kali, ada Dita juga bisa bantu. Next. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang ya, kita bantu untuk listingin barang dagangan dari masing-masing agent, terus kita bisa bantu agent untuk tracking klien, misalnya udah schedule visitnya kapan, seperti itu ya. Ada notes atau agenda itu bisa dicatat di dalam aplikasi, termasuk nanti explore untuk financial option. Kita akan coba connect dengan beberapa bank untuk supaya dari masing-masing agen itu bisa tahu produk ini yang cocok dengan bank apa, program dari masing-masing bank itu seperti apa, dan mungkin bisa langsung tahu komisi dari bank untuk masing-masing agent itu berapa, seperti itu. Next. Ini adalah tampilan dari aplikasi prospekku. Mungkin teman-teman di sini yang masih belum download bisa download dan coba langsung pakai aplikasi. Kalau masih ada yang belum ngerti, tim kita akan coba untuk merespon seperti itu. Ya. Next. Mungkin sekilas itu yang kita bisa bagikan dari tim prospekku. Selanjutnya saya balikan lagi ke Ben. Ya, terima kasih Pak Jo untuk presentasinya. Nah, ini yang bagi teman-teman yang baru join, ini kita akan buka Q&A di akhir acara, dan nanti di akhir acara bagi 8 orang yang beruntung, yang aktif bertanya akan mendapatkan special price untuk promote listingannya di prospekku. Nah, untuk yang kedua ini kita akan meminta kata sambutan dari CEO Cicil Sewa, yaitu adalah Pak Henry Octavianus. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Pak Henry. Selamat siang teman-teman semua, salam sehat. Semoga kita semua di penghujung tahun ini tetap dikaruniakan kesehatan. Semoga happy year ending 2020, walaupun 2020 kelihatan berat, tapi kita bisa manage melewatinya dengan baik ya, semoga.
Jadi saya pertama-tama saya terima kasih ke Pak Jonathan diundang ke acara Prospekku ini. Saya di sini mungkin lebih bicara ke property insight ya, jadi outlook dari 2020 dan mungkin dari prospek di 2021 menurut saya gitu. Jadi walaupun saya di sini CEO cicil sewa, jadi nanti produk atas cicil sewanya untuk teman-teman agent akan dijelasin oleh Pak Ben sendiri untuk detail, komisi, bagaimana cara kerjanya. Jadi mungkin saya mulai aja ini dari saya presentasi. Awalnya saya mau ngomong yang sebenarnya Pak Jonathan ngomong di awal itu benar, bahkan sewa itu memang menjadi lebih banyak tren ya dari kalangan milenial ini. Bukan milenial aja nih Pak Jo, jadi kalangan-kalangan yang mau buka usaha pun dia sekarang ke sewa dibanding beli, karena beli capex sudah tinggi sekali. Walaupun sewa sekarang ada capex nih, nah itu cicil sewa kan bisa push itu jadi opex ya. Oke, jadi benar secara umum properti itu mengalami tekanan di 2020. Q1 2020 itu kita dropnya, ini kita sumber dari Bank Indonesia, dropnya sampai minus 43%. Q2 ada membaik, tapi masih di bawah jauh. Jadi memang teman-teman agen yang lihat kenapa ya 2020 susah jualan, ya memang datanya signifikanly jatuh sih. Next. Nah ini juga Indonesia itu besar, data terakhir dari Kementerian Keuangan kemarin, housing backlog kita 11,4 juta. Jadi besar angkanya. Pemerintah tetap mengkonsep atas backlog ini, cuma 2020 ditekan dengan pandemi, mungkin 2021 PR-nya akan lebih baik. Next. Nah, ini sekilas data aja, mungkin dukungan fiskal properti 2020 berdiri di 17,94, hampir 18 T, 2021 dinaikkan ke 26,47 T. Ada kenaikan signifikan 47% di 2021. Jadi ya properti mengalami tekanan, tapi saya akan naik, tapi tidak naik seperti mungkin pre-COVID. Dengan data yang seperti ini, pemerintah seperti Pak Jawarin semua, jadi mungkin ini salah satu target pemerintah yang ditinggiin supaya ekonomi kembali berputar, karena sektor properti ini kan terkait dengan 174 sektor lainnya gitu. Jadi ini adalah suatu angka yang baik ya. Semoga di 2021 ada perbaikan signifikan sih. Next. Nah, kalau teman-teman lihat di 2000, kita perbandingan Q3 2019 dan Q3 2020. Hampir seluruh sektor turun. Yang kuning itu menandakan Q3 2020. Dari sektor manufacturing, yang mungkin yang kita lihat secara ini, secara detail ini sektor konstruksi ya. Sektor konstruksi jatuh di 4,52%. Paling tinggi di transportasi dan pergudangan. Naik. Informasi dan komunikasi, ya teman-teman tahulah semua WFH, semua butuh data gitu. Jasa kesehatan itu udah nggak mikirin lagi, udah paling naik sendiri gitu. Nah yang unik ini real estate, datanya real estate ini kita nggak minus loh,
datanya masih naik, tapi hanya 1,8% gitu. Jadi datanya nggak turun sekali, datanya naik tapi sedikit sekali gitu. Ini mungkin ada faktor inflasi dan lain-lain, tapi ini menandakan masih tumbuh positif di 1,9%-an sih. Next. Nah, ini juga data dari BTN, saya ambil harga rumah, tapi tipe yang 36 dan 45. Harga tipe 70 ke atas itu signifikan masih turun. Jadi mungkin kalau teman-teman agent, kalau rumah-rumah mini ini, rumah-rumah milenial nih, rumah-rumah first user ini, secara harga dia masih tumbuh loh. Mungkin rumah-rumah menengah yang menengah dan ke atas yang besar-besar ini di 2020 ini marketnya jatuh dan harganya pun turun. Kalau yang lain-lain kan mungkin tipe yang kecil 3645 ini penjualan turun tapi harga rumahnya masih tumbuh. Next. Nah, ini sedikit share aja data property index. Teman-teman juga udah tahu, yang belum tahu mungkin saya jelasin. Di 2019 data indeks data property index ini adalah kumpulan seluruh gabungan real estate Indonesia yang terdaftar di saham, dan juga termasuk konstruksinya ya yang sudah terdaftar di pasar capital market. Sempat sentuh di level di 525 Oktober 2019. Tapi di Agustus 2020 dia jatuh ke 287. Ini jatuhnya 50% ya, 45% gitu. Tapi di 11 Desember kemarin saya ada data sudah naik ke level 395. Jadi dibanding Agustus 2020 ke Desember 2020, rentan 4 bulan, naiknya 37%. Berarti secara capital market, optimisme di properti sudah ada. Tapi ini ingat, ini capital market, bukan real property market. Capital market dan property market is two different things. Capital market adalah sangat-sangat reaktif terhadap sesuatu keadaan. Jadi contoh kurang lebih gini, oh vaksin mau datang, itu mungkin saham-saham yang berhubungan dengan jasa kesehatan naik semua, walaupun vaksinnya belum datang. Beda sama property market. Property market itu paling lambatnya. Jadi kalau satu di ujung kiri, satu di ujung kanan. Property market tuh kalau misalnya ada pandemi seperti ini, naiknya paling belakangan. Capital market naik dulu. Jadi kalau dengan teman-teman lihat capital marketnya naik, berarti optimismenya di kalangan market tentang properti ini sudah naik. Walaupun kita lihat belum pulih 19. Next. Nah, ini yang kita compile 20. Tadi Pak Jo juga ngomong pembeli rata-rata di 1 M-an dia. Memang kalau lihat ini paling start juta pun turun. Pembeli investor udah jangan harap tahun ini. Jadi profil pembeli kita sampai 1 M-an. Itu yang marketnya di 2020 ini. Dan satu-satunya market. Sisa-sisanya semua udah nggak mau beli atau udah turun semua. Next. Oh ya, sektor residential juga masih lebih baik ya dibanding sektor komersial. Karena didominasi sektor komersial tuh kayak ruko gitu kan, kayak mungkin apalagi ada dengan WFH gini, mereka lebih cenderung gue di rumah aja deh gitu. Dan end user ini yang residential ini naik karena mungkin faktor WFH, mereka rumah yang lebih nyaman lagi, tapi benar kalangan milenial. Jadi angka yang 300 juta sampai 1 M-an tuh mungkin teman-teman agent itu adalah paket paling seksinya lah ya di 2020 ini. Next.
di sini mungkin jangan dihilangkan ada potensial buyer yang tadi saya ngomong. Potensial buyer ini yang melakukan pending di 2020 ini, dia mungkin bisa beli di 2021 gitu. Potensial buyer ini sekarang ini mereka masih wait and see. Wait and see-nya mereka menyewa properti untuk tinggal dia, usaha dia, tapi nah jadi potensial buyer ini yang boleh kalian teman-teman agent ini deketin gitu, approach, karena data yang semua membaik, apalagi data pemerintah juga mendukung semuanya, ada kemungkinan potensial buyer ini jadi transaksi di 2021. Nah, balik lagi level ini kan mereka nyewa nih sekarang. Data di cicil sewa tuh menunjukkan data yang gemuk ini di 25 sampai 40 juta. Level-level sewa ini jangan dianggap enteng, karena walau 30 juta mungkin komisi teman-teman agent dilihat kecil gitu, tapi yang terjadi di cicil sewa ini tiap hari data yang level segini masuk tiap hari. Konsep cicil sewanya, dan tapi data menunjukkan signifikan naik di level 25 sampai 40 juta teman. Jadi bayangin ya, kalau kalian bisa mungkin satu hari bisa dapat 2 atau 3 yang 30 juta gitu, 90 juta per hari, 25 hari kerja sebulan aja 750 juta loh untuk level-level segini. Dan ternyata memang angkanya naik banget gitu. Jadi kita move on ke 2021 nih ya. Ini sih pandangan dari saya di 2021. Secara umum, key positif yang mendukung optimisme sektor properti 2021 adalah udah disebut Pak Jo, perkembangan vaksin yang sangat cepat. Jadi ini satu faktor optimisme untuk ekonomi. Pasal-pasal yang untuk dunia usaha properti itu cukup baik ya, dan disambut baik oleh tim-tim properti gitu. Nah, ini juga ekonomi yang terpilihnya Presiden AS terbaru mungkin diharapkan bisa mengurangi proteksionisme yang terjadi sekarang. Yang terakhir itu yang saya bilang tadi, IDX Property Index-nya ini yang naik 37% dalam 4 bulan terakhir ini, salah satu Anda perhatikan teman-teman, karena ini menandakan ada kenaikan bakalan. Next. Ada sedikit data aja di 2021, ada kenaikan subsidi FLPP. FLPP itu rumah yang kenaikan sebesar 7,62 T. Naik 84% dibanding 2020. Ini gitu loh, kasih ayo bangkit gitu loh. Nah, tapi ini ada sedikit ada fakta, teman-teman mungkin yang belum tahu, saya mesti kasih tahu, sektor properti ini memiliki koefisien multiplier sebesar 2,15. Jadi setiap satu nasional itu 2,15. Jadi satu masuk 2,15. Jadi kalau lihat tadi angka dinaikin loh ya, bukannya total, dinaikin 7, dengan koefisien multiplier 2,15. Jadi potensi output ke ekonomi sekitar 16,3 T. Ini baru tambahannya aja, bukan totalnya. Jadi lihatlah bagaimana pemerintah berusaha mati-matian all out di bidang terutama properti ya, karena mereka concern banget di bidang ini karena menyangkut 174 sektor lainnya. Ini yang menurut saya, pandangan saya, produk properti residential, di sisi residential diproyeksikan akan melanjutkan tren kenaikan.
2020 ya. Dengan memperhatikan segmen market yang itu tadi saya bilang 300 juta sampai 1 M-an. Targetnya ya, karena kalau investor menurut saya membaik jika masih cenderung wait and see. Kalau produk seperti office dan ruko diproyeksikan masih lambat karena kita masih ada WFH. Mall ini diprediksikan membaik, walaupun masih tahap-tahap yang lambat. Karena mereka masih didominasi untuk datang pergi ke mall, cuma waktu yang mereka perlukan dan pulang. Kalau dulu kan mungkin habis beli, bisa jalan-jalan dulu, bisa nongkrong dulu. Sekarang nih beli, pulang. Gitu. Jadi didominasi untuk seperti market yang seperti itu di 2021 ini. Next. Ini pandangan saya mapping potential buyer profile di 2021 ya. Tadi saya bilang end user atau first home buyer. Tadi saya juga bilang pembeli investor bertumbuh, cuman masih banyak yang konsep terbaru ini saya juga ada produk namanya Apart House, yaitu rumah milenial. Itu ada aparthouse.id, itu konsep rumah yang benar-benar milenial di tengah kota, dekat dengan public transport, TOD yang dekat, jaraknya cuma jalan kaki, itu yang sebenarnya lagi digandrungin oleh kalangan milenial. Angkanya di 1 M-an. Gitu kan. Itu kalau nggak salah cuma 5 menit jalan kaki ke MRT deh, dan 1 M-an gitu loh. Jadi itu produk yang bagus untuk milenial. Terus produknya juga, jadi mungkin kalau dulu tanya ada berapa kamar tidur? 4. Sekarang 4 kamar tidur plus 1 office ya, karena orang nyaman kerja dari rumah karena WFH inilah. Lingkungan yang pasti support kehigienisan, kesehatan, dan kalau faktor lingkungan yang higienis ini sekarang yang nomor 1. Terus juga mereka yang concern, biasanya pembeli-pembeli sekarang concern lingkungan yang support open space. Sorry Pak Henry, saya potong Pak Henry, sorry. Sorry Pak Henry. Halo? Semua saya gitu ya, mungkin 10 tahun lalu saya tanya. Kalau Pak, sekarang tuh kayak... Terus Pak. Halo? Ya Pak Ben, tunggu ntar ya. Lagi coba... Apa boleh dimatiin aja screen-nya biar suaranya nggak putus-putus? Dari tadi suaranya putus-putus. Masuk. Ya mungkin screen-nya boleh dimatiin. Oh, sekarang udah denger? Sekarang udah. Udah kedengaran belum ya Pak Ben ya? Belum. Oh, tunggu ya. Suaranya putus-putus kita dengarnya. Pakai handphone tadi. Ya, mungkin Pak Henry udah live ya? Stan, apa diganti ke slide saya dulu aja ya? Apa gimana Pak sambil nunggu Pak Henry? Si Pak Hendri lagi coba Halo? reconnecting. Oh, udah ada Udah? itu ya? Udah? Oke. Halo? Oke, silakan Pak Henry. Oke, sorry lagi ya kedua kali keputus lagi. Jadi saya mungkin nggak pakai kamera lah ya, supaya lebih kedengar koneksinya kurang bagus. Balik lagi,
mapping yang menurut pandangan saya di 2021 ini, pembeli masih didominasi sama end user dengan target first home buyer. Investor itu masih cenderung wait and see walaupun ada pertumbuhannya. Itu tadi saya ngomong, mungkin produknya harus diperhatikan. Price range 300 juta sampai 1 M-an. Itu yang pertama. Karena datanya menunjukkan di 2020 ini mereka survive, mereka masih bisa stabil minimum, bukan turun. Jadi contohnya saya ada kayak apart house, konsep apart house itu apartemen rumah. Kita ada juga bangun di daerah Cilandak, mungkin dekat 5 menit jalan kaki ke MRT, 1 menit ke jalan tol Simatupang, harga 1 M-an gitu. Jadi itu contoh-contoh rumah yang masih bisa laku di 2020 ini, dan saya harap di 2021 ini malah jauh lebih baik. Karena ini rumah yang stabil walaupun kena isu COVID. Gitu. Pak Ben, dengar nggak suara saya? Dengar ya? Oke. Sorry, balik sebelumnya. Sebelum selesai. Nah, produk yang juga mengakomodir WFH. Produk apa? Jadi kalau ditanya dulu berapa kamar tidur gitu, 3 kamar tidur gitu ya. Kalau sekarang tanya 3 kamar tidur dan 1 ruang kerja, karena mereka mau nyaman juga ada ruangan untuk kerja. Itu dari WFH ini menimbulkan buyer yang istilahnya sekarang concern sama ruangan kerja. Juga lingkungan yang support higienis, kesehatan, dan keamanan. Terakhir juga lingkungan yang support open space. Tadi saya juga mungkin keputus, mungkin 10 tahun yang lalu, kita lihat pembeli, nggak ada yang nanya, ada jogging track-nya nggak ya? Atau nggak ada sepeda nggak ya? Gitu. Nah, sekarang ini pembeli nanya gitu, ada nggak tempat buat saya olahraga gitu loh. Nah, itu mungkin produk-produk yang seperti itu yang masih bisa melewati pandemi ini. Next. Untuk sewa properti, tadi kita udah ngomong tentang buying properti, sekarang sewa properti. Optimisme sewa properti masih tetap terjaga selama COVID 2020 ini. Cicil sewa kita juga tahu datanya bukannya turun, datanya bukan stabil, datanya malah naik. Jadi teman-teman agent, mungkin ini saya share sedikit data, tren sewa properti di rentan 25 sampai 40 akan diproyeksikan terus naik gitu. Terlepas dari 2020 pandemi ini, angka yang segini itu tetap stabil dan tetap naik. Gitu. Karena tadi Pak Ju juga ngomong, milenial sekarang juga memiliki opsi sewa properti yang tadi bisa pindah-pindah, saya mau ke sana nggak ada beban yang finansial yang panjang gitu kan. Nah inilah di 2020 pun kita terbukti bukannya stabil, di level yang segini ini kita malah naik levelnya. Terus tren sewa UMKM juga menurut saya akan naik seiring optimismenya di 2021. Jadi saya melihat peluang ini, saya mengajak kolaborasi dengan bank. Kebetulan minggu lalu kita baru tanda tangan dengan CIMB Niaga untuk mensupport pendanaan sewa properti. Jadi sewa properti di Indonesia ini yang sekarang dulu bayarnya setahun di muka, sekarang dengan cicil sewa bisa bulanan. Nanti mungkin dijelasin sedikit sama Pak Ben konsep cicil sewa ini. Ini ada sedikit foto aja, kita kemarin signing ceremony. Next. Ini juga ada beberapa yang kita liput dari media. Itu mungkin sekian dari saya ya, atas property outlook 2020 dan mungkin potensi properti di 2021. Konklusi saya, pasar properti masih baik dan cenderung membaik, walaupun dihajar 2020 tadi lihat di data kita masih naik walaupun 1%-an saja. Di 2021 ini potensinya menurut saya akan jauh lebih baik walaupun
tidak bisa menyamakan level di 2019 pre-COVID. Mungkin saya sama Pak Jo, mungkin kita di 2022 dan 2023 baru menunjukkan level yang sama. Sekian dari saya, Pak Ben. Saya kembalikan ke Pak Ben. Sekali lagi, sorry ya untuk koneksi yang terputus tadi. Ya, terima kasih Pak Henry Octavianus untuk presentasinya. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit apa itu cicil sewa ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Jadi saya jelasin apa itu cicil sewa. Cicil sewa itu adalah property management yang bisa merubah cicilan tahunan, sewa tahunan menjadi cicilan bulanan. Nah, ini saya ambil contoh, ini kalau mau sewa properti untuk bisnis dengan harga 150 juta per tahun, average milenial itu dengan gaji 4,5 juta sampai 7,5 juta per bulan itu paling bisa menyewa apartemen dengan 1 bedroom di Jakarta. Nah, dengan cicil sewa cukup dengan 30%-nya aja sudah bisa menyewa. Karena sebagian besar ini kalau di Jakarta ini, Jabodetabek itu sewa itu harus bayar 1 tahun atau 2 tahun di muka. Jadi rata-rata ini 300 juta, 400 juta per tahun gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya cicil sewa? Coba Sen tolong di simulasinya ini Sen. Cara kerja. Sebelumnya. Cara kerja cicil sewa. Belakang ya. Next Sen yang bawah simulasinya. Terus lagi. Nah, cara kerjanya. Nah, simulasi ini saya jelasin aja cara kerja cicil sewa. Jadi cara kerjanya adalah saya ambil contoh dengan simulasi itu harga sewanya 100 juta. Nah, si penyewa ini harus DP minimal 30% sampai 50%. Jadi DP-nya ini nanti ditentukan oleh tempatnya dan juga nanti rekening koran dari si penyewa gitu. Jadi misalkan saya ambil contoh yang 30% DP-nya, jadi sisa 70%. Nah, ini 70%-nya inilah yang kita danain. Jadi dari 70% itu kita tambahin biaya layanan. Biaya layanan kita adalah 18% per tahun ditambah 12,6 juta. Jadi totalnya 82,6 langsung dibagi 10 kali atau 10 bulan. Nah, jadi yang awal si penyewa itu harus keluar adalah DP plus cicilan 1 di muka. Nah, nanti baru bulan berikutnya mereka bayar cicilan kedua, ketiga, tinggal kali 9 lagi aja. 3 kali 9 bulan. Jadi total ada 10 kali cicilan. Nah, untuk plafonnya itu kita kasih, kalau untuk per tahun kita kasih sampai 700 juta per tahun. Nah, kalau dia mau sewa di atas 1 tahun, itu kita bisa kasih sampai 1,4 M untuk plafonnya. Jadi kalau dia mau sewa misalkan ruko gandeng 2 kiri kanan, sewa ruko gandeng 350, 700 untuk 2 tahun itu masih bisa karena plafonnya nyampe. Nah, misalkan dia jatuh tempo itu setiap tanggal 1. Dia tanggal 1 dia tidak membayar, itu dia akan dikenakan denda 0,3% per hari dari cicilannya. Bukan dari harga sewanya ya, dari cicilannya. Jadi kalau cicilannya 8,26 juta, itu dikali 0,3%, itu dendanya per hari. Tapi dia tidak boleh lewat dari 14 hari. Karena kalau dia lewat dari 14 hari, di hari ke-15-nya itu kita udah take over. Dan kita akan ambil sisa masa sewanya, dan kita berhak menyewakannya lagi ke orang lain gitu. Nah, untuk biaya notaris di bawah 50 juta itu kita tidak perlu pakai notaris. Jadi cukup bawa tangan aja di bawah 50 juta. Tapi kalau di atas 50 juta itu kita ada notaris. Jadi ada biayanya. Jadi untuk harga sewa 50 sampai 125 juta itu kena biaya notaris 1,25. Untuk harga sewa 125 sampai 200 juta itu kena biaya notaris 2.250. 200 juta sampai 500 kena biaya notaris 4 juta. Nah, untuk harga sewa di atas 500 juta, itu nanti kita akan negokan dengan notarisnya. Gitu. Nah, untuk biaya notarisnya ini, biasanya itu kalau untuk di range yang 1.250.000, itu biasanya bagi 2 untuk pemilik sama penyewa. Cuman kadang-kadang kalau udah di atas ini, biasa kan pemilik suka keberatan itu untuk biaya notarisnya.
ya mungkin nanti bisa dinegoin lah dengan si penyewa, mungkin apa 60, 40 atau 70, 30%, karena kan si penyewa yang ngajuin gitu untuk biaya notaris. Next. Nah, ini untuk syaratnya. Untuk syarat-syaratnya ini untuk penyewa itu kita butuh KTP suami istri, KK, NPWP, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Atau kalau misalkan mereka terdampak COVID kemarin, boleh diambil rekening koran 6 bulan terakhir. Nah, boleh juga lampirin dengan slip gaji. Nah, karena kemarin kita baru saja melakukan kerjasama dengan CIMB, maka kalau bagi mereka yang mau mengajukan dengan kartu kredit pun bisa. Jadi untuk kartu kredit itu dia ada minimum limitnya. Jadi untuk bank CIMB Niaga limitnya itu di 10 juta. Dan kalau untuk bank lain kartu kreditnya itu limitnya minimal 15 juta. Jadi kita tidak akan memakai limitnya. Jadi kita hanya syarat aja. Syaratnya itu hanyalah kasih kita halaman depannya aja yang kartu kredit. Nah, nanti kita akan proses dengan limit kartu kredit itu. Jadi kita tidak akan ambil kartu kreditnya, limitnya. Jadi kita suruh si penyewa itu untuk buka rekening di CIMB. Jadi tiap bulan nanti kita akan auto debit. Jadi misalkan si penyewa ini cicilannya 3 juta per bulan dan jatuh tempo setiap tanggal 3. Jadi setiap tanggal sebelum tanggal 3 si penyewa itu harus menyediakan dananya di rekening tabungan tersebut. Jadi nanti dari pihak CIMB akan auto debit dengan sendirinya setiap bulannya setiap tanggal 3 seperti itu. Nah, untuk syarat pemilik itu kita juga butuh seperti KTP, kartu keluarga, dan legalitas kepemilikan. Jadi kalau dia ada nggak usah asli, cukup kopinya aja. Misalkan dia ada kopi PPJB atau kopi AJB atau kopi sertifikat, itu ambil kopinya aja di fotokopi, boleh dicoret kopi gitu, boleh dicoret. Jadi kita tidak perlu asli coret kopi, nanti kita akan cek kalau memang benar dia pemiliknya yang asli yang sah, kita akan melakukan pencairan. Nah, di sini juga ada kita minta PBB yang atas nama dia gitu. Jadi ini untuk data pemilik yang di bawah 50 juta itu kita akan permudah. Jadi bagi mereka yang misalkan dia pemilik keberatan nih untuk kasih data kepemilikannya di bawah 5, tapi harga sewanya di bawah 50 juta, misalkan dia apartemen. Jadi kita bisa minta KTP si pemilik sama rekening listrik air yang terbaru. Jadi dengan rekening listrik air yang terbaru atau PBB yang atas nama dia, kita akan cek ke pengelola. Namanya sama nggak? Kalau memang namanya sama dan sesuai, itu nggak apa-apa, kita proses dan kita akan melakukan pencairan. Gitu. Nah, ini juga cicil sewa ini untuk area Jabodetabek. Jadi kita ini untuk rumah, apartemen, ruko, dan kondominium area Jabodetabek. Untuk office tower atau misalkan untuk gudang, itu kita belum bisa untuk di divisi retail. Jadi hanya untuk rumah, apartemen, ruko, dan kondo. Nah, ini prosesnya pun sangat mudah. Jadi begitu data ini masuk ke kita, data penyewa sama pemilik masuk, itu kita akan melakukan survei. Jadi kita akan atur survei. Jadi orang kita akan datang ke unit yang mau disewa, dia mungkin akan video atau foto-foto dan dia akan nanya listriknya berapa, airnya berapa, kamar berapa. Nah, setelah dia selesai survei, tunggu hasilnya 2-4 hari kerja. Nah, begitu hasilnya udah keluar dan si penyewa udah setuju, kita akan melanjutkan ke akad sewa. Jadi akad sewa itu nanti si pemilik sama penyewa akan tanda tangan akadnya. Nah, begitu selesai tanda tangan akad itu, H+1 setelah akad itu kita akan melakukan pencairan. Pencairan ke pemilik dan kita juga akan melakukan pencairan ke agent. Seperti itu. Nah, untuk boleh slide sebelumnya, Stan? Nah, untuk ini saya jelasin untuk bonus, komisi sama bonus ya, untuk agent. Jadi, untuk agent yang memiliki SIUP dan yang berbadan hukum lah ya, istilahnya agent yang berbadan hukum itu kita kasih komisi 2,5% plus bonus. Tapi kalau misalkan mereka tidak berbadan hukum atau independen, itu kita kasih komisinya 1,5% plus bonus.
Jadi untuk komisi ini kita hitungnya dari mana? Itu dari pendanaan. Jadi misalkan di case-nya ini pendanaan kita kan di 70 juta nih. Jadi 2,5% dikali 70 juta. Jadi komisinya itu adalah 1.750.000. Nah, untuk bonusnya itu 70 juta itu jatuh di 50 sampai 100. Jadi 1.440.000. Jadi kalau misalkan si agent ini menyewakan misalnya 100 juta, dia akan dapat komisi 5% dari pemilik, yaitu 5 juta. Nah, nanti kalau misalkan mereka mau pakai cicil sewa lagi, itu kita kasih lagi komisinya itu 1.750.000 plus bonusnya 1.440.000. Jadi hampir 3,2 juta ya. Jadi dari pemilik 5 juta, dari cicil sewa 3,2 juta. Ya lumayan, itu hampir 2 kali lipat seperti itu. Jadi kalau untuk bonus cicil sewa lumayan nih, hampir 2 kali lipat bagi saudara ini sekalian. Ya, sampai sini kalau ada yang mau bertanya, nanti saya akan buka sesi Q&A. Sesi Q&A, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, boleh langsung bertanya, atau juga boleh langsung di chat aja untuk pertanyaannya kalau bagi yang mau bertanya lewat chat. Jadi nanti kita akan buka live chat ya di chat room. Gitu. Ya, bagi yang mau bertanya, boleh silakan boleh di chat atau boleh langsung bertanya. Ini di live chat ada yang bilang, Stan, kok audionya kecil banget ya, volumenya penuh tapi suaranya nggak kedengeran. Harusnya udah aman ya sekarang ya? Kayaknya udah aman. Halo Mas. Ya. Iya, ada yang mau bertanya silahkan Pak. Mau bertanya boleh? Ya, silakan Pak Roni. Ya. Perkenalkan saya Roni Hasanuddin dari Persada Realty ya. Ya. Kita proyeknya ada di Bekasi dan di Cilengsi, ada 2. Yang Woodwood lah, Rosewood, Pinewood dan sebagainya. Nah, saya tertarik dengan ulasan-ulasan tadi Bapak sebelumnya ya, yang berkaitan dengan prediksi 2021 dan potret di 2020. Kalau tadi dari ulasannya kan sedikit penurunan itu di angka 300 juta sampai 1 miliar ya. Nah, yang saya tanyakan kira-kira di 2021 itu produk apa kira-kira yang paling ngehit gitu ya. Kalau saya sekarang ini ada produk yang lagi ngehit 2 lantai 500 jutaan itu keserap. Gitu. Tetapi yang angka ke atas itu kok kayak susah banget ya. Tadi kalau baca datanya kok sampai 1 miliar ya. Itu nah, saya sendiri pengalaman cuma sampai angkanya sampai 500 lah baru itu keserap pasar. Nah, 2021. Pak Roni, itu mungkin pertanyaannya ke saya kali Ben ya. Ya, boleh Pak, silakan. Stan, tolong keduanya produk ini saya tanyakan tadi kan di Syariah. Ya? Betul. Iya. CNB Syariah ya. Itu apakah CNB Syariah sendiri bisa menampung para pengusaha terutama ya? Karena pengalaman kami buyer ya, bayarnya pengusaha itu ke bank itu nggak ada yang tembus gitu. Padahal perusahaannya bagus, perusahaan juga. Bahkan ada yang karyawan yang kontraktor yang padahal kontraktor nggak kenapa-napa dapat COVID juga nggak bisa. Mohon penjelasannya. Yang tadi yang pertama tadi ya, 2021 sih kira-kira yang paling hit ya, angka berapa sih ramalannya gitu ya. Tapi kalau pengalaman kami potret 2020 itu mentoknya sampai 500 gitu, nggak sampai 1 miliar gitu. Nah itu mungkin 2 itu yang saya tanyakan. Terima kasih penjelasannya. Baik Pak Roni, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali. Jadi mungkin Stan boleh share saya yang 2021 slide. Sebentar ya Pak, sambil kita tarik datanya. Saya punya slide. Itu dia. Nah ini Pak, satu lagi Stan setelah ini. Ya.
ini mapping yang potensial buyer 2021 ya menurut pandangan saya. Price range yang 300 sampai 1 M-an itu memang masih bagus Pak, karena di 2020 sendiri market yang 300 sampai 1 M-an ini bukannya turun tapi stabil Pak. Tapi di bawah 300 juta turun faktanya. Tapi di atas 1 M-an ini mungkin yang 2 M ke atas turun juga, dan pembeli investor juga turun. Nah, market paling stabil ini di 300 juta sampai 1 M-an. Tadi Pak Roni bilang 500 juta stabil, benar Pak, memang itu terserap pasar. Nah, kalau yang saya bilang 1 M-an ini kita tergantung lokasi nih Pak. Kalau saya lihat Bapak, saya ada aparthouse.id, mungkin Bapak lihat IG di situ, itu kita launching di 1,6 M-an, tapi lokasinya 5 menit jalan kaki dari MRT Station Fatmawati, Pak, Jakarta Selatan. Jadi memang itulah yang sebenarnya kita mesti secara developer tuh harus unik, yuk berpikir unik gimana caranya gitu. Nah ini milenial rumah-rumah milenial seperti ini yang ternyata survive pandemi COVID 2020 ini. Saya nggak bilang tumbuh, tapi saya bilang stabil gitu. Nah mungkin di Bapak mungkin Bekasi ya? Ya Bekasi. Nah Bekasi. Yang ya, keserap Bapak, angkanya, saya bikin konsep baru itu 2 lantai 500 jutaan. Dulu kan mustahil ya kasih itu. Nah itu baru keserap tuh. Keserap kan Pak? Ya itu dia, marketnya memang 300 sampai 1 M-an Pak. Tapi again termasuk tergantung lokasi Pak. Gitu. Bikin orang yang bingung Pak. Memang 800 ke atas agak berat. Ya. Tapi kalau di Jakarta Selatan Bapak tahu lah, kalau di bilangan Cilandak itu Bapak cari deh rumah 1,7 M, 1,8 M. Kalau bisa ketemu Pak. Nah itu dia. Karena bagi suatu wilayah, angka segitu aja merupakan sesuatu yang wow, mereka bisa terima, Pak. Ini 5 menit jalan kaki dari MRT, Pak, Jakarta Selatan, Fatmawati gitu. Jadi harganya itu. Nah itu untuk pertanyaan nomor 2, CIMB Syariah. Ya, kita memang ada kerjasama sama CIMB Syariah, Pak, tapi dalam bentuk pendanaan uang sewa properti, Pak, bukan beli. Itu tadi dijelaskan oleh Pak Ben. Cuma butuh tambahan data kartu kredit aja. Kita nggak pakai data kartu kreditnya. Kita CIMB akan bantu dalam bentuk pendanaan sewa properti. Maka tadi saya ajak teman-teman agent, yuk 2021 ini sewa properti ini bakalan menjadi tren. Tadi juga udah dikonfirmasi sama Pak Jonathan bahwa milenial sekarang juga cenderung lebih memilih sewa properti gitu. Nah, sewa properti ini kan biasanya sekarang susah tuh Pak, orang harus bayar 30 juta di muka, 25 juta di muka gitu kan. Dengan cicil sewa hanya bayar 2 jutaan sebulan Pak. Nah, aksesnya kita pakai CIMB Syariah Pak. Tadi dijelasin Pak Ben. Kira-kira begitu Pak Roni. Semoga. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, mau nanya lagi nih. Ya, silakan Bu. ya, perkenalkan saya Devi dari Malang, Jawa Timur ya. Kalau saya mengamati selama pandemi ini memang supply and demand untuk di Kota Malang dan Batu, karena kami Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu itu nggak seimbang untuk penjualan. Jadi supply-nya banyak, demand-nya sangat menurun. Bahkan dari kami di satu perusahaan developer kita ada sekitar 35 marketing yang in-house ya, itu bisa dikatakan yang sering kali ceklok itu nggak sampai 50%, mungkin hanya 1%, 1-2% yang punya user atau calon buyer yang survei ke lokasi. Namun adanya closing pembelian itu pun sangat minimal. Biasanya kita setiap hari di kantor itu ada closing atau paling enggak 2 hari sekali, tiba-tiba 3 closing, seminggu 5 closing. Ini bisa sampai hanya 1 closing 1 bulan. Bisa dibayangkan bagaimana perihnya perasaan ya. Padahal properti yang kami tawarkan ini lokasi dekat jalan raya, dekat dengan fasilitas segala macam lah ya.
kemudian ada banyak promo, banyak segala macam yang ditawarkan. Itu pun masih belum bisa mendongkrak penjualan. Nah, kalau misalkan program cicil sewa ini tidak bisa diperluas arealnya ke tempat kami, ini terus terang aja, kayaknya dandang di belakang itu mau guling ini, kayaknya nasi ini gagal dimasak gitu ya. Bahkan bisa sampai gagal beli beras gitu loh. Bayangkan selama pandemi ini, fee kami itu tidak seperti sebelumnya. Jauh merosot. Mungkin hanya 50%. Jadi kalau penjualan nih ya, penjualan dengan properti harga 200 juta, kita mentok itu cuma dapat 7 juta loh fee-nya. Bisa dibayangkan. Lah kalau misalkan ada program cicil sewa ini bisa meluber ke Malang dan Batu, mungkin akan lebih baik bagi kami. Terhitung membantu kami gitu ya. Itu harapan kami seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, Mas Kimi mau menyampaikan bahwa mohon maaf tadi saya terlambat join karena mohon maaf memang kami sedang kondisi berduka karena putra terakhir kami sedang menghadap Yang Maha Kuasa. Demikian Mas, terima kasih. Masih ini ya. Makasih dengan Ibu siapa Bu tadi? Sorry. Devi. Ibu Devi. Iya. Salam sehat selalu ya Bu, yang penting sehat dulu. Amin, 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 amin. Jadi gini Bu. Sedang berduka ini Bapak si kecil baru meninggal. Terus berduka cita Bu. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Semoga tabah selalu ya. Amin. Tapi 2020 amin, udah selesai nih Bu. Semoga 2021 membaik. Amin, 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 amin. Jadi mungkin saya jawab sedikit ya Bu mengenai kenapa 2020. 2020 ini semua kena efeknya Bu. Jadi kata Ibu lokasi saya bagus kok nggak bisa jualan. Nah ini yang saya sedikit tweak and pick ya. Kalau misal di properti ini, kalau orang ngomong nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi, menurut saya itu kurang tepat gitu. Jadi menurut saya nomor 1 itu selalu momentum Bu. Momentum selalu nomor 1. Bagaimanapun Ibu lokasinya, nggak usah Ibu di Malang, di Jakarta aja tuh, di tepat di Menteng gitu. Coba sekarang suruh jualan. Nah, mati Bu, bukan Ibu doang. Gitu. Jadi memang benar, nomor 1 tuh momentum. Jadi bagaimanapun kondisinya, momentum harus nomor 1. Nomor 2 baru lokasi, Bu. Lokasi menentukan. Nah, kalau sudah momentumnya baik, lokasinya baik, ada faktor ketiga, Bu, ukuran. Kalau Ibu di lokasi yang sama mau jual tanah 2000 meter dan rumah 200 meter, saya yakin 200 meter lebih cepat terjual. Jadi itu ada 3 faktor penentu penjualan properti, karena itu dilihat dari sisi likuiditas. Karena kalau investor kan paling lihat lokasi. Iya benar, lokasi benar, tapi nggak seluruhnya benar. Tetap momentum nomor 1 Bu. 2020 Ibu lihat seluruh Indonesia, nggak usah di Malang aja Bu, dimanapun, sampai di Jakarta, di Menteng pun susah jualan Bu. Jadi jangan khawatir. Memang semua terjadi. Nah, mungkin kita tinggal pinter-pinter di sini gimana ngemasnya, karena memang kena semuanya. Jadi itu yang tadi saya lihat, faktor di angka 300 juta sampai 1 M-an itu yang bisa melewati 2020 ini dengan baik, stabil bukan turun gitu kan. Nah, tinggal kita sebagai developer atau marketing mungkin, sorry putus lagi ya? Enggak. Monggo. Saya takut keputus terus nih dari tadi. Betul. Jadi nah tinggal kita pinter-pinter sebagai marketing itu bagaimana. Yang penting produknya dulu ya. Produknya kalau udah bagus juga sebenarnya Ibu sih sebenarnya kalau bisa jualannya udah bagus Bu tahun ini Bu. Jadi banyak banget yang susah jual. Nah itu nomor 1 pertanyaan Ibu, semoga menjawab. Oh ya tadi Ibu bilang supply banyak, demand-nya nggak ada gitu Bu. Seluruh Indonesia Bu. Sama ya. Bukannya primary doang Bu, yang secondary aja supply-nya banyak banget. Nggak ada yang beli tuh. Iya. Itu dia saya bilang momentum Bu, momentum selalu. Nomor 2 itu cicil sewa itu sebenarnya bukan jual beli Bu, ini hanya sewa. Iya benar. Sewa di Indonesia ini mungkin di Malang juga Ibu tahu harus bayar 30 juta bayar setahun, 40
juta Ya, bayar setahun. 50. 50 juta bayar setahun. Nah, kalau 50 juta ini kalau dengan cicil sewa langsung hanya 4 jutaan doang, Bu, per bulan. Gitu. Di Malang bisa juga ya? Doain ya, Bu. Oh. Kita tadinya sih tahun 2020 ini akan ekspansi ke beberapa wilayah, Jawa Timur salah satunya. Cuman pandemi ini kena semua nih, Bu. Jadi mungkin sabar ya, mungkin semoga 2021 kita bisa ke sana. Amin, amin. Setidaknya bisa membantu kami tuh yang namanya bakul nasi di belakang tuh biar kompornya tetap ngebul gitu maksudnya. Iya, tapi yang saya tekankan di sini, sewa tuh jangan, walaupun kecil itu jangan dianggap kecil, Bu, karena volumenya banyak banget. Oh iya, makanya itu saya tertarik banget di situ, terutama untuk sewa ruko. Iya, Ya kan, ruko-ruko itu banyak banget di sini. di kita itu cicil sewa tiap hari ada, Bu, yang level-level 30 juta, 40 juta. Menandakan marketnya memang ada dan berkembang selama pandemi ini. Gitu. Iya, itu kami tunggu ya, Bapak ya, untuk Baik. area Malang dan Mohon Batu. doanya, Sangat Bu. berharap Semoga lancar ke sana. Amin, 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 matur Amin. nuwun. Oke, halo, terima kasih Bu. Sekarang saya bantu bacain pertanyaan dari beberapa peserta lain ya. Ada dari Ryan Arnantio. Terima kasih penjelasannya Pak Ben. Adakah produk syariah? Boleh siapa yang mau bantu jawab? Mungkin Pak Hendri atau Pak Ben, boleh? Ya. Ya. Saya bantu jawab lah ya. Saya bantu jawab. Boleh, ya. Untuk yang syariah, kita ada juga cicil sewa syariah gitu. Jadi kan kita juga udah bekerja sama dengan CIMB Syariah ya. Jadi kalau dia mau mengajukan boleh dimasukin aja pengajuannya. Secara syariah bisa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Alfredo Wijaya. Saya kalau mau belajar pemula jadi agent properti di sini bisa nggak ya? Itu mungkin Pak Jo yang jawab kali, Pak Jo. Pak Jo. Halo, ya. Oke. Mungkin saya bantu tadi siapa yang tanya? Sorry. Atas nama Alfredo Wijaya. Alfredo ya. Iya. Kalau boleh tahu Alfredo di mana ya sekarang? Di Jakarta atau di mana? Sebenarnya gini, Alfredo, kita dari prospekku, kita di coba Jakarta katanya, Pak. Jakarta ya. Oke, mungkin kalau Jakarta lebih gampang nanti ke depan komunikasinya. Nah, kita sebenarnya dari aplikasi prospekku itu membantu agen-agen untuk memanage aset lah. Aset ini bisa dari barang listingan maupun customer database ya. Nah, untuk nanti kalau Alfredo mau pengen tahu gimana caranya jadi agen properti, mungkin bisa nanti dengan tim kita ya, Dita maupun Gali, kita akan coba explore lagi lebih detail, ajarin Alfredo untuk pakai aplikasi prospekku, dan bisa mulai dari nanti market seperti yang tadi sempat di-sharing ya dari Pak Henry maupun saya, bahwa sebenarnya market yang sekarang berkembang adalah market sewa kan. Market sewa ini growing, dan gimana caranya jadi agen yang untuk mungkin spesialis di sewa dulu nih. Itu yang tadi kita bilangnya adalah agen yang expert di daerah masing-masing atau lokal. Jadi kalau misalnya tinggalnya misal daerah Jakarta Selatan, apalagi kalau misalnya Alfredo tinggalnya di apartemen, itu bagus sekali langsung jadi agen di apartemen itu sendiri gitu. Misalnya ada 500 unit, ada 600 unit, sehingga kalau misalnya pun mau operation ya untuk mau sewa dan sebagainya kan harus ada visit, harus ada lihat unit, biasanya kan seperti itu. Itu secara operasional itu nggak mengganggu, seperti itu. Nanti Alfredo lebih detail bisa nanti dengan Galih atau dengan Dita ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Jo. Mungkin nanti representatif dari tim prospekku boleh share kontaknya di kolom chat. Jadi teman-teman yang mau nanya bisa langsung hubungin. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Yosya Rahadian. Di Semarang bisa apa belum Pak? Mungkin nanya, ini mengenai cicil sewa kali ya? Cicil sewa kayak kita belum ada, baru Jabodetabek sementara kalau untuk retailnya.
Untuk retail kita baru Jabodetabek, tapi kalau dia mau corporate, kita udah bisa sih di seluruh kota. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Pak Jeremy. Bagaimana cara gabung cicil sewa? Oh boleh, Pak Jeremy kalau mau gabung dengan sebagai agent cicil sewa, boleh Pak. Nanti boleh saya minta nomor kontaknya Pak Jeremy? Boleh nanti di kolom chat aja, nanti ditulis aja nomor kontaknya, nanti saya akan hubungin Pak Jeremy. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Ryan Arnantio. Berarti agen dapat 2 komisi ya Pak? Komisi dari yang punya properti dan dari cicil sewa. Iya, jadi biasanya kan pemilik kan kalau kasih komisi juga, pemilik kasih komisi, nah kalau dia mau pakai cicil sewa lagi, kita kasih lagi ekstra komisi dari cicil sewa. Dari dapat 2, kiri kanannya dapat. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa ada produk cicil beli? Saya ada beberapa listingan primary property KPR, developer atau swakelola. Kendala saat ini untuk beberapa calon buyer, skema KPR, developer atau swakelola adalah DP yang sangat besar, minimal 30-50%, dan tenor singkat maksimal 10 tahun. Oh, untuk cicil beli kayaknya kita belum ada ya saat ini, baru cicil sewa. Jadi kalau untuk cicil beli mungkin dia bisa langsung ke bank ya. Bisa langsung ke bank. Jadi kalau cicil beli kita belum ada. Oke. Baru cicil sewa. Sip. Selanjutnya dari Pak Yusak, untuk Bandung apakah ada perwakilan kantor cicil sewa? Untuk Bandung juga mudah-mudahan tahun depan kita akan ekspansi ke sana. Tapi untuk sementara sih baru Jabodetabek sih, belum ada ke Bandung. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ke M. Faras Haidar. Izin bertanya, di saat pandemi saat kayak gini, bagaimana cara memasarkan properti secara efektif agar cepat laku terjual? Mungkin bisa dibantu Pak Henry. Untuk Pak Henry atau Pak Jo mungkin boleh. Itu Pak Jo itu. Sorry, ke-mute. Diulangin pertanyaan Mas Stanley. Oke, tunggu sebentar ya. Izin bertanya, di saat pandemi saat kayak gini, bagaimana cara memasarkan properti secara efektif agar cepat laku terjual? Oleh M. Faras. Oke, pasarin properti ya. Sekarang sebenarnya sih ini pertanyaan yang cukup tricky sih. Karena tadi yang seperti yang kita bilang ya, orang itu mau beli properti itu gini, orang tuh seumur hidup rata-rata beli properti itu mungkin 2 atau 3 kali. Kita kalau seumur hidup sih secara general ya, mungkin maksimum bisa sampai 3 kali. Jadi pada waktu orang mau beli properti itu perjalanannya panjang, ya kan? Nah, kalau misalnya kita cuma masarin satu properti, itu belum tentu kita bisa langsung dapat deal, pembeli itu langsung dapat untuk kita, itu jarang sekali. Tapi yang perlu dipikirin adalah kontak database sih sebenarnya. Kadang-kadang yang penting itu kita dapat potensial calon pembeli. Gitu. Karena barang itu relatif. Misalnya punya barang satu, ya kan. Pembeli lihat barang dan belum tentu cocok ya karena faktornya banyak mulai dari harga, mulai lokasi, desain dan macam-macam. Tapi kalau kita udah tahu calon pembelinya itu memang minat, nah itu menjadi database dari sebuah agen gitu. Karena itu sebenarnya asetnya. Ke depan dari satu hubungan yang baik ya, misalnya dari cara penjelasan mengenai properti, cara kita ngelihat calon pembeli ini, dia end user, artinya dia pemakai langsung atau dia investor. Itu approach-nya cara menjelaskan juga beda gitu ya. Kalau investor itu dia selalu melihat dari hitung-hitungan. Gitu kan, hitung-hitungan dia mungkin nggak terlalu berpikir bahwa apakah dia akan tinggal di situ atau enggak, tapi sebagai agen pada waktu dia bisa memberikan misalnya harga market sekitar gitu kan. Terus hitung-hitungan kalau misalnya nanti mau pembeliannya dengan cara cicil bank itu bisa appraise berapa lama yang lebih sekarang lagi kasih program DP murah. Nah, begitu dari calon pembeli itu cocok dengan satu agen, ke depan itu hubungan itu akan terus lanjut gitu. Jadi itu jauh lebih
berharga daripada kita cuma bilang, oh saya cuma punya satu barang dan saya mau marketing supaya saya bisa jualan ya. Kenyataannya nggak sesimpel itu. Gitu. Jadi kalau tadi bilang gimana caranya memarketkan properti, sebenarnya jangan marketin propertinya. Satu, marketin properti, paling penting marketin diri kamunya sebagai agent. Gitu. Karena barang satu bisa habis. Ada satu barang murah misalnya secondary ya, kebetulan BU banget, tapi kan cuma satu. Begitu terjual, terus udah nggak ada kan. Udah nunggu lagi ada barang yang seperti itu, mungkin ya nggak tahu kapan gitu. Tapi kualitas agen itu ya, jadi mulai dari cara perhitungan kita harus benar-benar lihat apa namanya calon pembeli lah itu seperti apa, dan itu menjadi sebenarnya aset yang jauh lebih berharga sih. Makanya aplikasi Prospekku itu kita bantu agent-agent itu untuk memanage asetnya itu, termasuk juga database dari calon pembeli ya, seperti itu sih. Nah, di aplikasi Prospekku sebenarnya yang kita sekarang bisa bantu adalah kita kerjasama dengan 99.co, rumah 123. Jadi kalau misalnya pakai aplikasi Prospekku, itu cukup dari satu aplikasi bisa langsung dipasarkan ke beberapa partner rekanan kita ya. Nanti lebih detail lagi dari tim kita juga Gali maupun Dita bisa bantu lagi deh untuk lebih jelasin ya. Mungkin Gali sama Dita bisa sharing kontak message di chatting. Udah Pak, untuk ya. kontaknya Prospekku sudah di-share di chatnya Zoom meeting ini. Oke, sip. Mungkin ada mau tanya lagi nggak? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Dian Suminar. Mau nanya, untuk masa pandemi harga properti yang paling laku harga berapa ya? Oke, ini siapa yang mau jawab? Mungkin saya nambahin cuma sedikit aja ya. Nah, sebenarnya sih masa pandemi ini, gini, kalau harga primary itu artinya dari developer, itu nggak akan pernah bisa turun signifikan lah, karena developer itu selalu melihat adalah satu, opportunity ya. Kalau saya punya tanah, saya mau bangun sekarang atau mau saya tunda. Gitu. Itu adalah opsi pertama. Kedua adalah biaya konstruksi. Gimana pun biaya konstruksi itu nggak lebih murah secara general ya, kecuali speknya diturunin. Artinya dulu mungkin pakai baja tebal 2 mili dikurangi jadi 1 mili gitu kan. Kalau dulu semen sama pasir komposisinya 50-50, sekarang dikurangin pasirnya jadi lebih tinggi dan sebagainya. Secara general, harga konstruksi itu akan naik terus gitu ya. Termasuk juga labor, ongkos untuk tukang-tukang ya. Jadi developer itu selalu wait and see, melihatin apa namanya kondisi market. Jadi kalau ditanya sekarang harga yang apa harga berapaan, saya selalu melihat adalah harga per meter. Jangan pernah lihat harga jual terakhir ya. Harga 500 juta tapi cuma dapat 10 meter, itu mahal sekali gitu. Itu berarti 50 juta per meter seperti itu. Jadi itu. Tapi secondary ini yang sebenarnya lebih unik, karena secondary kita bisa lihat akuisisi. Misalnya contoh ini harga secondary tapi 10 tahun yang lalu. Gitu ya, orang beli 10 tahun yang lalu, sehingga buat dia adalah kalau dia pun BU artinya kan dibandingkan dengan harga market, tapi mungkin buat dia udah untung karena dia belinya adalah 10 tahun yang lalu. Nah, market secondary ini sebenarnya yang balik ya, kita bisa dibilang mungkin kata-katanya adalah siapa yang beruntung lah dapat aset yang bagus, yaitu yang apa namanya bisa jual. Tapi balik lagi, aset kalian kan selain barang adalah calon pembeli kan, seperti itu. Makanya di aplikasi Prospekku itu kita bisa sharing aset. Jadi misalnya nanti di situ bisa banyak agen-agen lain, dia punya barang tapi dia nggak punya pembeli gitu kan, dia co-broke namanya kan. Jadi kalian bisa lihat di aplikasi Prospekku, oh ada agen-agen lain, oh ini ada barang yang seperti yang calon pembeli saya cari nih, gitu kan. Jadi disitulah kita mau bangun dinamika Prospekku itu adalah udah nggak bisa sendirian lagi. Satu punya barang, satu punya calon pembeli, ayo kita kolaborasi seperti itu.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaan untuk Pak Henry dari Yusak. Tanya yang disampaikan tadi, momentum tersebut, poin-poinnya apa aja? Karena disebutkan momentum itu terutama di properti. Mohon penjelasannya. Bukan, tadi maksudnya itu karena kalau dari sisi likuiditas, tadi kan ada Ibu Devi ya, kalau nggak salah ya, bilang kenapa sih sekarang ini masih susah jualan gitu. Nah, balik lagi dari sisi likuiditas, properti itu bukan lokasi. Paling penting adalah momentum. Bagaimanapun bagus lokasi Anda gitu. Kalau momentumnya seperti COVID 2020 hits, hasil return-nya atas properti itu tidak maksimal gitu, tidak bisa seperti mungkin pre-COVID gitu. Walaupun masih bisa untung kalau dibanding 10 tahun lalu, tapi again tidak maksimal. Jadi nomor satu itu momentum. Nah, nomor dua menurut saya itu lokasi. Jadi lokasi tetap menentukan atas propertinya. Dan ketiga adalah ukuran luas. Ukuran luas. Jadi di lokasi yang sama, mungkin 50 meter lebih gampang kejual dari 500 meter atau 5.000 meter. Itu sih 3 poin dari sisi likuiditas properti. Oke, masih ada pertanyaan dari Pak Yusak. Trik cara mendapatkan klien cicil sewa untuk masing-masing properti. Nah, ini mungkin ke Pak Ben kali. Gimana? Tulangin Stan pertanyaannya. Oke, dari Pak Yusak, trik cara... Halo, iya, oke. Dari Pak Yusak, trik cara mendapatkan klien cicil sewa untuk masing-masing properti. Oh, triknya. Jadi kalau misalkan kita kan mau menawarkan ke pemilik nih, misalkan pemilik mau dibayar di muka 3 tahun sekaligus. Nah, kita bisa menawarkan ini program ini seperti ke penyewa gitu. Jadi kita bisa bargaining power lah ya istilahnya. Jadi mau nggak si pemilik ini kita bayar full 3 tahun di muka, tapi dengan catatan si pemilik kasih kita diskon lah, istilah diskon. Jadi si pemilik itu istilahnya biaya layanannya itu udah di cover oleh diskon dari si pemilik gitu. Jadi dengan cara ini mungkin penyewa merasa dia punya biaya layanan udah di cover, jadi mereka lebih maksudnya lebih mudah lah untuk lebih penyewaannya lebih gampang mereka jadinya. Gitu. Jadi dengan cicil sewa mereka dapat pembayarannya bisa dicicil dan juga mereka biaya layanannya ditanggung oleh pemilik seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi masih dari Pak Yusak. Produk cicil sewa keuntungan buat seller karena tetap ada biaya 18% per tahun yang ditanggung. Suaranya kecil sekali, Stan. Oh. Halo? Iya. Iya. Jadi di baca ya. Produk cicil sewa keuntungan buat seller karena tetap ada biaya 18% per tahun yang ditanggung. Oh ya, itu adalah biaya layanan kita. Jadi biaya layanan kita 18% per tahun, tapi kan kalau dia mau bayar full di muka, mereka itu bisa tawar ke pemilik seperti yang saya jelasin barusan gitu. Jadi mereka bisa tawar ke pemilik, jadi biaya yang buat layanan yang 18% ini bisa ditanggung oleh pemilik karena mereka bisa tawar gitu. Saya bayar 3 tahun di muka tapi kasih diskon seperti itu. Halo? Iya, oke, Pak Ben. By the way, mau mengingatkan untuk teman-teman peserta webinar ini, kalau misalnya kontak number dari masing-masing perwakilan cicil sewa dan prospekku udah tersedia di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang perlu menghubungin dan mau nanya lebih lanjut, bisa langsung nanya ke mereka. Gitu. Dan mungkin kita nunggu lagi beberapa pertanyaan
sampai mungkin maksimal jam 3. Atau mungkin ada penjelasan tambahan, apakah dari Pak Ben atau dari Pak Hendri mungkin? Ya, boleh saya tambahin sedikit ya. Jadi bagi yang mau memperpanjang sewa di masa pandemi ini, ya kan, karena pandemi ini kan mungkin keuangannya banyak yang kurang stabil ya, banyak keuangan mau perpanjang. Nah, itulah kenapa cicil sewa hadir di sini. Jadi kita memberi solusi, jadi dengan cicil sewa mereka bisa mengurangi cost-nya sampai 50%. Dan juga dengan cicil sewa mereka bisa membuat cash flow-nya jadi aman gitu. Jadi mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk sewa. Jadi mereka bisa pakai cicil sewa nih untuk mengurangi cost-nya itu. Jadi cash flow-nya jadi aman. Seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya bagi teman-teman agent yang mungkin punya teman atau saudara atau mungkin klien yang mau mungkin buka usaha di 2021 ini. Sekarang ini 2021 kan mungkin semua dioptimiskan membaik, kita pun harus semangat gitu. Jadi untuk buka bisnis kalau diperlukan properti jangan lupa pakai cicil sewa gitu. Jadi kan tadi ruko 50 juta hanya 4 jutaan sebulan. Apa yang Anda bisa pikir sebagai capex di buku, sekarang capex-nya turun malah jadi OPEX gitu. Jadi dengan ini saya harap cicil sewa juga bisa membantu UMKM Indonesia. Kebetulan kita juga udah kerjasama dengan Smesco yang dari sisi pemerintah itu untuk UMKM-nya. Dari situ saya juga udah ditargetkan untuk tahun depan untuk membantu UMKM Indonesia karena UMKM Indonesia ini salah satu yang paling kena hit di 2020 ini. Semoga kalau dengan cicil sewa ini mereka bisa terbantu dan juga untuk mungkin yang mau sewa rumah juga sebagai individual residential juga tawarin cicil sewa karena mereka ini sekarang bisa naik kelas dari mungkin kos-kosan jadi bisa tinggal apartemen, dari apartemen mungkin sekarang mereka bisa nyewa rumah sendiri dengan konsep co-living bareng-bareng. Jadi itu dari saya sih mungkin tambahannya. Halo Pak Ben, kalau misalnya emang udah nggak ada lagi yang ngajuin pertanyaan, mungkin Pak Ben boleh siap-siap untuk memberikan kata penutup. Makasih. Gimana Stan? Suaranya kecil sekali. Kalau udah nggak ada yang ajuin pertanyaan, boleh siap-siap penutup Pak Ben. Oh, oke. Terima kasih para peserta semua yang udah hadir siang hari ini dan juga untuk para pembicara, Pak Henry Octavianus dan Pak Jonathan Pratama untuk meeting siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sebagai penutup kata, saya Benedik undur diri dari acara ini. Sampai jumpa di webinar Prospekku dan Cicil Sewa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semua. Bye.